Oke, kita mulai materi kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang distribusi frekuensi dan penyajian data. Untuk penyajian data mungkin kita ada beberapa yang mengulang dari minggu lalu. Nah, ini pengertiannya sendiri. Jadi kalau distribusi frekuensi sendiri itu adalah penyusunan data dalam kelas-kelas interval. Mungkin ini yang teman-teman kurang tahu kalau dari IPS apakah dipelajari atau tidak. Kalau teman-teman yang dari IPA itu di kelas 3 itu belajar ini juga. Kemudian untuk pengertian yang kedua, jadi membuat uraian dari suatu hasil penelitian yang menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang lebih baik. Jadi bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Kalau kalian lihat di modul kalian itu ada pengertian data mentahnya juga. Jadi data mentah itu adalah data yang telah dikumpulkan yang tidak disusun secara sistematis dari segi angka. Nah, contohnya itu ada di data tinggi badan dari 100 orang mahasiswa laki-laki yang disusun berdasarkan alfabet. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuannya itu disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Jadi nantinya setiap individu itu hanya masuk ke dalam salah satu kelas saja. Tidak boleh masuk mungkin di kelas 1 dan di kelas 2, itu tidak boleh. Jadi tujuan utamanya adalah mengatur data mentah tersebut ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti dari informasi yang sudah kalian dapatkan. Jadi tidak merubah sama sekali informasi tersebut. Nah, jenis distribusi frekuensi yang akan kita pelajari nantinya itu ada dua. Yang pertama itu adalah distribusi frekuensi tunggal. Jadi untuk yang tunggal ini, pengelompokan data ini berdasarkan pada banyak nilai yang sama. Nanti kalian akan dibantu sekali dengan Torus. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah distribusi frekuensi berkelompok. Jadi kalau untuk yang berkelompok ini berdasarkan dari nilai-nilai data yang berada pada interval yang sama. Bukan nilai yang sama, tetapi intervalnya untuk yang berkelompok. Jadi untuk yang pertama ini contohnya, karena di modul kalian tidak ada, jadi kalian simak dulu yang ada di PPT. Kalau misalnya ada data banyak anak dari 50 pegawai dari sebuah perusahaan. Untuk orang pertama kita menurun ya. Untuk orang pertama itu jumlahnya anaknya adalah 1, orang yang kedua adalah 2, sampai seterusnya. Ini untuk datanya, kemudian penyelesaiannya. Nah, kalian lihat dulu, kalian cari nilai yang terendah sama nilai yang terkecil. Dari datanya tadi, untuk nilai yang terendah itu adalah 0, nilai yang terbesar itu adalah 5. Jadi kalian buat dari banyak anak, kalian bikin tabel dulu, banyak anak itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalian buat turusnya. Apakah kalian mau mendatar atau menurun, itu terserah kalian. Jadi kalau misalnya data yang pertama itu adalah 1, berarti turusnya di 1. Kalau 4 sudah 4, mau masuk ke 5 itu kalian coret. Jadi untuk orang yang kedua itu adalah 2, berarti di sini dicoret 1. Gitu. Mungkin kalau kita misalnya di kelas secara offline kita bisa mulai dari awal, tapi kalian sambil lihat aja PPT-nya. Jadi di sini turusnya itu sudah dijadikan. Nah, kemudian kalian hitung aja. Kalau satu coretan ini kan 5. 5 tambah 5 tambah 3 itu adalah 13. Itu yang ada di banyak anak 1. Kemudian kalian hitung seluruhnya banyaknya keluarga apakah sudah berjumlah 50. Nah, kalau misalnya kurang dari 50 berarti ada data yang terlewat yang belum kalian hitung. Kalau misalnya lebih berarti data kalian yang kurang teliti. Ada data yang kalian hitung mungkin 2 kali ataupun 3 kali. Begitu.
Jadi disesuaikan dari data awalnya. Nah, dari sini sudah kalian peroleh. Jadi, untuk banyak anak 0 itu ada 4 pegawai, banyak anak 1 itu ada 13 pegawai, dan sampai seterusnya. Sampai ada anaknya yang 5 itu ada 2 pegawai. Begitu ini untuk latihan distribusi frekuensi tunggal. Nah, kemudian untuk distribusi frekuensi kelompok. Jadi sambil kalian simak di modul kalian, ini untuk distribusi frekuensi kelompok. Jadi kalian perlu perhatikan, yang pertama itu adalah kelas pertama harus memuat data terkecil, dan kelas terakhir itu adalah memuat data yang terbesar. Jadi tidak boleh untuk ada data yang tidak masuk di dalam sebuah kelas. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu tidak boleh ada celah atau gap, yaitu tidak boleh ada data yang tidak termasuk di dalam salah satu kelas. Ini tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk yang ketiga, tidak boleh terjadi tumpang tindih antara dua kelas yang berurutan. Jadi, kalau misalnya ada satu data masuk di kelas pertama, berarti dia tidak boleh masuk di kelas kedua juga. Yang keempat, cacah kelas tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Begitu. Jadi kalian sesuaikan. Kalau misalnya cacah kelas itu ternyata 7 sudah cukup, berarti kalian tidak perlu membuat kelas yang ke-8. Nanti seperti apa? Nah, ini nanti kita lihat sama-sama. Ini langkah-langkahnya. Kalau untuk langkah-langkahnya ini di halaman kedua modul kalian mungkin ya. Itu pembuatan tabel frekuensi. Jadi yang pertama itu data diurutkan dari yang terkecil atau sebaliknya. Maksudnya diurutkan dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Atau kalau misalnya kalian pada saat tes, itu kan sangat memakan waktu sekali, apalagi kalau datanya banyak. Kalau mungkin dicontoh hanya 20 ataupun 30 itu lumayan cepat kalau kalian urutkan. Tetapi kalau datanya sudah mencapai ratusan, nah untuk mengurutkannya sendiri kan itu memakan waktu sekali. Jadi lebih baik saya sarankan kalian memakai turus yang tadi. Kalian hitung satu persatu. Untuk yang kedua, cari nilai tertinggi X max-nya dan nilai terendah X min-nya dari data, sehingga dapat ditentukan range-nya. Jadi R sama dengan X max dikurangi X min. Itu untuk mendapatkan R. Kemudian yang selanjutnya kalian menentukan lebar interval kelas dapat digunakan rumus Sturges. Jadi banyak kelas itu antara 5 sampai 20. Untuk rumusnya sendiri, di modul juga sudah ada, K sama dengan 1 ditambah 3,3 saja ya. Cukup 3,3 log N. Jadi dua-duanya tidak perlu. 3,3 log N. Nah, untuk K-nya sendiri, itu adalah banyak interval kelas, sedangkan N-nya itu adalah banyak data kalian. Kalau data yang di distribusi tunggal tadi, N-nya itu sebanyak 50. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalian menentukan lebar interval kelas atau disebut C. C itu adalah rumusnya range dibagi dengan K. Jadi, yang langkah yang ketiga dibagi dengan langkah yang kedua. Nah, kemudian dari interval-interval kelas tersebut diletakkan dalam suatu kolom. Kalian urutkan dari interval kelas terendah paling atas sampai seterusnya. Kemudian data-data kalian periksa dan kalian masukkan sesuai dengan interval kelas masing-masing. Nah, ini untuk latihannya. Jadi ini menyatakan berat 40 mahasiswa dari suatu universitas yang diukur dalam PON. Kemudian kalian diminta untuk membuat jajaran dan distribusi frekuensinya.
Jadi kita urutkan dulu. Kalau misalnya kita mengikuti yang tadi, kita urutkan dulu datanya dari yang terendah sampai yang terbesar. Untuk X max-nya itu 176, sedangkan X min-nya itu adalah 119. Kalau kalian diminta untuk mencari R, tinggal 176 dikurangi dengan 119, dapatnya itu adalah 57 pon. Kemudian untuk mencari K-nya, jadi 1 ditambah dengan 3,3 log N. N-nya sendiri adalah 40, jadi dapatnya kita 6 kelas. Nah, untuk menghitung R-nya, untuk menghitung C-nya itu adalah R dibagi dengan K. Jadi 57 dibagi dengan 6, dapatnya 9,33, kita bulatkan ke 10. Jadi kalau di sini, kalau seperti yang kalian tahu, kalian pelajari di matematika, untuk pembulatan lebih dari 5 itu kan pembulatan ke atas. Sedangkan kalau kurang dari 5 itu adalah pembulatan ke bawah. Tapi kalau untuk membuat distribusi frekuensi itu, kalian lihat dulu. Apakah kalau misalnya kayak 9,33, sebenarnya kalau kita mengikuti aturan di matematika itu adalah pembulatan ke bawah. Tetapi kalau misalnya kita bulatkan ke bawah, apakah seluruh data yang sudah kita punya itu memang benar-benar sudah masuk? Nah, kalau misalnya ada salah satu data yang belum masuk, berarti kita perlu pembulatan ke atas. Jadi kalau di sini kalian cek kembali, apakah itu pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas. Jadi sebelum ke atas, kalian bulatkan dulu ke bawah. Kalau memang ke bawah itu sudah masuk, berarti pembulatan ke bawah saja. Nah, ini latihannya yang tadi kita lanjut. Nah, untuk mencari, ini kan tadi datanya itu 119. Jadi di sini sebenarnya itu ada dua model perhitungan. Ada yang mereka membuat tabel, itu data yang terkecil itu dikurangi dengan 1, ada juga yang dimulai dari data yang terkecil. Jadi ini sengaja saya kasih contoh ya. Kasih contoh untuk yang di BPT itu adalah data yang dikurangi dengan 1. Kalau di modul kalian itu data yang X min-nya itu dituliskan sesuai dengan X min-nya. Jadi kalau data yang ini kita punya itu adalah 119. Kemudian kita tuliskan di sini beratnya itu dari 118 sampai 127. Tadi lebar kelasnya itu adalah 10. Ya, lebar kelasnya. Jumlah kelasnya ada 6. 6 maksudnya 118 sampai 127. Ini kelas pertama. 128 sampai 137 itu kelas kedua. Sampai seterusnya di kelas yang ke-6. Kemudian untuk menghitung lebar intervalnya, jadi dari 118, 119, 120, 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi menghitungnya seperti itu. Dari 118 sampai 127. Kemudian untuk kelas yang selanjutnya, jadi 100 mulai dari 128, kemudian kita tambahkan dengan 10. Jadi 128, 129, sampai seterusnya. Seperti itu, kemudian kita lihat, kita masukkan lagi sesuai dengan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi 119, itu ternyata ada di antara 118 dan 127, berarti ada di situ. Sampai seterusnya, kalian sampai data terakhir, kemudian kalian hitung frekuensinya.
Jadi 3 untuk data 118 sampai 127 itu adalah 3, 128 sampai 137 itu 6 sampai seterusnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini setelah kalian lakukan perhitungan tadi dengan dengan turus. Nah kalau sudah, kita lanjut tepi atas dan tepi bawah. Nah ini kalau untuk tepi atas dan tepi bawah itu kadang disebut juga sebagai limit atas dan limit bawah. Jadi ini adalah nilai batas untuk interval pada setiap kelas. Nah, ini contohnya. Jadi kalau bilangan 118 ini kita sebut sebagai limit bawah kelas pertama. Untuk 127 itu adalah limit atas kelas yang pertama. Ini untuk tepi, istilahnya untuk tepi atas dan tepi bawah atau limit atas dan limit bawah. Ada juga batas bawah kelas dan juga batas atas kelas. Jadi ini peraturannya, kalau misalnya contoh yang ada di modul kalian itu adalah bilangan yang bulat tanpa koma. Jadi ini tambahan untuk slide yang ini. Jadi kalau misalnya data teliti kita itu adalah data satuan, maka untuk mencari batas bawah itu adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Dan batas atas itu adalah tepi atas ditambah 0,5. Nah, kalau misalnya kalian lihat yang ada di modul kalian, itu kan untuk kelas pertama itu adalah 147 sampai 151. Nah, kalian untuk mencari batas bawah kelas itu adalah 146,5 karena 147 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan untuk mencari batas atas itu adalah tepi atas ditambah dengan 0,5. Jadi 151 ditambah dengan 0,5. Jadinya adalah 151,5 sampai seterusnya. Kemudian kalau misalnya data teliti kalian itu adalah satu tempat desimal. Nah, maka untuk mencari batas bawahnya itu adalah tepi bawah dikurangi dengan 0,05 dan batas atasnya itu adalah tepi atas ditambah dengan 0,05. Jadi kalau misalnya ada data 21,5, nah itu untuk mencari batas bawahnya itu adalah 21,5 dikurangi dengan 0,05. Jadinya adalah 20 berapa? Coba kalian. Sebentar. Tadi saya contohkan itu adalah 21,5. Jadi kalian kurangi dengan 0,05 ya. Jadi adalah 21,45. Itu contohnya. Kemudian kalau misalnya ada data teliti hingga N tempat desimal, nah untuk mencari tepi bawahnya, rumusnya adalah seperti itu ya. 5 dikalikan dengan 10 pangkat minus N ditambahkan dengan 1. Kalau untuk tepi atasnya ditambah dengan 5 kali 10 dipangkatkan dengan minus N ditambahkan dengan 1. Untuk yang mencari batas bawah dan batas atas, apakah sudah jelas maksudnya? Bagaimana? Kak, saya mau tanya. Maksud dari N plus 1 itu, N-nya apa ya, Kak?
N-nya itu adalah, jadi itu data kalian. Jadi data teliti kalian itu loh, maksudnya kalau misalnya kalau 0,05 itu adalah satu tempat desimal, ya kan? Kalau Ya, misalnya N-nya kalian itu adalah 2 tempat desimal, berarti itu adalah 2 ditambahkan dengan 1. Gitu? Sudah oh iya paham? Kak, terima kasih. Ya. Jadi itu adalah data teliti kalian. Berapa desimal? Kalau misalnya data kalian, jadi yang kalian lihat itu adalah data mentah kalian tadi, yang ini ya. Nah, datanya yang ini. Kalau ini kan datanya kalian itu adalah satuan, 0 satuan maksudnya ya. Karena di belakang koma tidak ada nilainya. Kemudian kalau misalnya tadi 21,5 itu adalah satu satuan. Kalau misalnya ada 20,565 itu berarti 3 satuan. Nah, itu jadi tergantung dari data mentah kalian. Bukan dari yang di sini. Nah, nanti kalian salahnya lihatnya yang di sini. Loh Kak, ini kan dua tempat desimal. Kok ini di sini tulisnya 1? Jadi bukan ini, tapi data mentah kalian. Begitu. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ini kita cari dari tabel yang tadi. Jadi ini tidak ada di modul kalian. Jadi ini untuk tambahan. Nanti akan saya share juga materi kita hari ini yang ada di PPT supaya menjadi referensi juga untuk kalian. Kemudian ini untuk mencari batas atas kelas dan batas bawah seperti yang tadi ya. Jadi untuk batas bawah 118 dikurangi dengan 0,5, sedangkan untuk batas atas itu adalah 127 ditambahkan dengan 0,5, sehingga kita dapatkan batas bawah kelas dan batas kelas atas seperti yang ada di tabel. Nah, ini untuk nilai-nilai intervalnya saja untuk ilustrasi kalian. Kemudian, nah untuk menghitung frekuensi relatifnya. Jadi ini sebenarnya untuk persenannya itu tidak terlalu penting juga, tapi perlu kita tahu juga kalau misalnya kalian disodorkan dengan data seperti itu atau tabel seperti itu, kalian sudah tidak kebingungan lagi ini maksudnya dan dapatnya dari mana sih sebenarnya, ya gitu kan. Jadi kalau untuk menghitungnya itu adalah kita kan tadinya punya 40 data. Kalau kita mau mencari frekuensi relatifnya, jadi untuk kelas yang pertama kita punya 3. Jadi 3 dari 40. 3 per 40 kita kalikan dengan 100%, itu kita dapatnya 7,5%. Sampai di kelas yang ke-6 sama 3 per 40 kita dapatnya 7,5%. Nah, ini cara menghitungnya. Kemudian untuk kita menghitung distribusi frekuensi kumulatif itu ada 2. Jadi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif yang lebih dari. Kalau untuk kurang dari itu kita dapatnya dari batas atas kelas. Nah, ini contohnya. Untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita dapat menggunakan batas atas kelas. Jadi, kenapa di sini dapat 3?
kan kita mau mencari. Mouse-nya kelihatan nggak ya teman-teman? Mouse yang ada di PPT kelihatan kah? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Jadi kalau kelihatan. Oke. Kalau saya menjelaskan, kalian tidak kebingungan mana yang saya maksud. Jadi begini, kita untuk mencari frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatifnya, yaitu misalnya kita lihat, kan kita mau mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau kurang dari, kita berdasarkan dari data yang batas atas kelasnya. Batas atas kelas pertama itu adalah 127,5. Tadi kan sudah kita dapatkan. Kemudian untuk batas atas kelas kedua itu adalah 137,5 sampai yang di kelas ke-6. Sampai di sini tidak bingung kan? Untuk yang kurang darinya, berat kurang dari. Untuk mendapatkan ini. Kemudian untuk kita menghitung frekuensi kumulatifnya, jadi begini caranya. Kita lihat, kita kan mau mencari berat yang kurang dari 127,5. Nah, kita lihat. Yang ada di 127, yang kurang dari, data kurang dari 127,5, itu ada berapa sih? Kalau di sini 128 mulainya. Oh, berarti kan kelas kedua ini tidak masuk. Kita lihat di kelas pertama. Kelas pertama, apakah datanya kurang dari 127,5? Oh, ternyata di kelas pertama itu datanya kurang dari 127,5. Berarti jumlah frekuensinya ada berapa? Ada 3. Kita masukkan di sini 3. Kemudian kita lihat di kelas yang kedua. Kita mau mencari berat yang kurang dari 137,5. Kita lihat nih. Untuk data yang ada di kelas ketiga, apakah data sudah kurang dari 137,5? Oh, ternyata di kelas ketiga itu mulainya dari 138 sampai 147. Berarti ini tidak memenuhi syarat karena data lebih dari 137,5. Sedangkan yang kita cari adalah data yang kurang dari 137,5. Kita lihat di kelas yang kedua. Apakah data ini sudah termasuk di dalam syaratnya kita kurang dari 137,5? Oh, berarti di sini memang kurang dari 137,5. Wah, ini kan untuk yang kelas kedua itu berjumlah 6. Sedangkan kelas pertama ini kan juga kurang dari 137,5. Berarti kelas pertama dan kelas kedua itu masuk syarat kita. Jadi 6 ditambah 3 itu mendapatkan 9. Sama juga yang di ketiga, poin ketiga itu kan kita mencari 147,5. Berarti mulai di kelas ketiga, yaitu adalah 14 ditambah dengan 6 ditambahkan dengan 3, yaitu kita mendapatkan 23. Sampai di yang data terakhir yaitu adalah 177,5. Begitu. Kemudian untuk mencari persenannya dari frekuensi kumulatifnya, jadi untuk membedakan frekuensi dan frekuensi kumulatif itu biasanya, kalau untuk frekuensi itu biasanya disimbolkan dengan F aja, kalau frekuensi kumulatif ada yang menyimbolkan dengan FR seperti ini. Nah, kalau sudah dapat, kalau kalian memang benar menghitung, untuk yang terakhir itu sudah pasti sesuai dengan jumlah data yang kalian punya tadi, yaitu adalah 40. Tetapi kalau kalian kurang teliti, nah ini mungkin kurang dari 40 ataupun lebih dari 40. Jadi memang benar kalau kalian mau menyusun tabel distribusi frekuensi, itu memang benar-benar harus teliti. Nah, terus kalau tadi itu adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, untuk yang sekarang itu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau untuk lebih dari, kita menggunakan batas bawah masing-masing kelas. Jadi kalau untuk yang kelas pertama, batas bawahnya itu adalah 117,5. Jadi kita mencari berat yang lebih dari 117,5. Nah, di sini
kan datanya semuanya ini adalah lebih dari 117,5, berarti ada 40 data. Kan begitu. Kemudian kita mencari data yang lebih dari 127,5. Berarti jumlahnya tadi 40 kita kurangkan dengan kelas yang pertama 3, yaitu adalah 37. Karena di sini itu datanya adalah tidak lebih dari 127,5 sampai seterusnya. Nah, ini cara mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, ini sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke penyajian data. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk penyajian data, kalau yang minggu lalu kalian belajar untuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, ini kita sekarang ada belajar juga tentang histogram. Jadi seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, kalau untuk penyajian data itu bisa berupa tabel ataupun diagram. Diagram biasa kita sebut sebagai grafik. Nah, di sini data dengan diagram seperti tabel distribusi frekuensi, nah frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif, itu digunakan dalam menyajikan suatu data ketika kita akan mengorganisir data yang telah kita peroleh ke dalam beberapa format umum. Supaya kita lebih mudah dalam menggambarkan kecenderungan data dan dikomunikasikan dengan orang lain. Jadi, ini untuk contoh yang pertama, yaitu ada data. Ada penyajian dalam bentuk histogram. Jadi untuk histogram sendiri ini disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalian dapat sajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Jadi ini bentuknya menggunakan seperti kotak-kotak. Kalau untuk lebarnya sendiri ini menunjukkan interval kelasnya. Untuk batas-batas tepi kotak itu merupakan tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Untuk tingginya sendiri itu adalah jumlah dari frekuensi pada masing-masing kelas. Nah, sebelum kalian membuat histogram, tentunya kalian harus membuat tabel distribusi frekuensi. Nah ini contohnya. Jadi kalau untuk diagram garis kemarin itu kan ada gap. Kalau misalnya kita lihat di sini dari 118 ke 127. Misalnya ini 118 sampai 127. Nah, sedangkan untuk kelas yang kedua itu adalah 128 sampai 137. Jadi kan ada gap-nya itu sedikit di sini ya. Karena di sini 127 berarti di sini adalah 128. 128 sampai 137. Nah, ini untuk diagram garis yang kemarin. Kalau kita membuat histogram, kita menggunakannya adalah batas bawah kelas dan batas atas kelas. Jadi di sini itu adalah 117,5, di sini 127,5. Ini untuk kelas yang pertama. Sedangkan untuk kelas yang kedua kan sama, dimulainya dari 127,5 sampai 137,5. Nah, jadi di sini. Jadi tidak ada gap antara batang-batang tersebut. Nah, itu perbedaannya. Kemudian ada juga poligon frekuensi. Jadi kalau poligon frekuensi ini tadi, kita berdasarkan dari, nanti kita akan membuat, kita hitung juga titik tengahnya. Jadi di sini yang perlu kalian lakukan,
itu adalah tiap titik tengah sisi atas yang berdekatan dari histogram, kalian hubungkan dengan ruas-ruas garis. Kemudian titik tengah sisi pada batang pertama dan terakhir itu dihubungkan dengan jarak satu kelas interval dari titik tengah batang pertama. Nah, ini contohnya untuk poligon frekuensi. Ini untuk poligon frekuensi, kemudian nah bisa kalian gabungkan juga dengan histogram. Kemudian kita mulai masuk penyajian data di OGIF. Jadi untuk OGIF sendiri ini ada dua nantinya, yaitu ada OGIF positif dan OGIF negatif. Kalau untuk OGIF positif sendiri itu berdasarkan dari frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan untuk OGIF negatif yaitu adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau untuk OGIF positif nanti itu akan berbentuk dia naik ke arah kanan. Sedangkan kalau untuk OGIF negatif itu adalah turun ke arah kanan. Nah, ini contohnya untuk OGIF positif. Jadi tadi kan kita sudah belajar untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi untuk OGIF positif itu berdasarkan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kalau kalian tadi sudah hitung, kalian lihat titiknya. Jadi dari 127,5 kalian lihat frekuensi relatifnya itu ada 3, terus yang kedua 137,5, nah ini kan berbentuk naik ke arah kanan. Nah, sedangkan untuk OGIF negatif itu adalah turun ke arah kanan, seperti ini. Ini perbedaannya antara OGIF positif dengan OGIF negatif. Nah, untuk pie diagram sendiri, untuk pie diagram tentunya sudah tidak kesusahan lagi ya. Jadi ini dasarnya sama seperti yang minggu lalu sudah kalian kerjakan juga. Untuk diagram batang, ini juga sudah kalian buat di minggu lalu. Nah, ini kan contohnya. Kalau diagram batang kan ada gap-nya di sini. Kalau histogram itu tidak ada gap-nya. Itu perbedaannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, nah ini latihan soal. Jadi ini menjadi latihan soalnya, itu menjadi tugas individu kalian. Kita belajar untuk nilai desimal, 1 desimal. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan, kalian masih bingung, kan kita ada grup di WA. Jadi kalian tanyakan saja ke saya melalui grup WA. Kalau misalnya malu di grup WA, bisa kalian chat secara pribadi. Karena jujur saja kalau kalian tanyanya di Google Classroom, itu mungkin saya slow banget responnya. Karena tidak ada notifikasi di HP saya. Jadi lebih baik di WA saja. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, Kak ini untuk lebar intervalnya sebenarnya dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, itu kalau kalian masih bingung, nanti bisa kalian tanyakan sambil kalian mengerjakan. Waktu kalian itu adalah 1 minggu. Jadi, pengumpulannya berarti hari Minggu, paling lambat hari Minggu pukul 23.59. Itu untuk tugas individu yang pertama kalian. Seperti biasa, untuk pengumpulannya, kalau misalnya kalian kesusahan menulisnya secara digital,
Maksudnya kalian ngetik di Word ataupun kalian ngetik di Excel, kalian bisa menuliskan di selembar kertas ataupun selembar folio, kemudian kalian foto. Dari foto baru kalian ubah menjadi PDF. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian lebih enak mengerjakan di Excel ataupun di Word karena sudah tinggal masukin aja ya sambil kalian masukin rumus, perhitungannya sudah jadi, itu juga boleh. Nanti saya mintanya filenya itu dalam bentuk PDF begitu. Jadi untuk PPT nanti akan saya kirimkan setelah kelas selesai. Kemudian saya cek sebentar. Oke ya, untuk teman-teman yang baru masuk kelas, ini sudah saya rekamkan, nanti kalian bisa lihat juga. Kalian bisa lihat di YouTube, nanti akan saya uploadkan. Kemudian